ini dibaca dalam satu huruf. Tidak boleh dibaca dengan macam-macam huruf. Bacalah Al-Quran ini dengan satu huruf. Faradatu ilaihi an hawwin ala ummati, maka aku terus berulang-ulang memohon kepada malaikat Jibril agar disampaikan kepada Allah, agar Allah meringankan umatku. Maksudnya Quran itu jangan hanya dibaca dalam satu huruf, karena nanti orang akan kesulitan kalau Quran ini harus dibaca dengan satu huruf. Katakanlah satu huruf itu satu dialek. Kalau di kita saja kan ada Jawa terbagi 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dialeknya sama kan? Beda. Kalau Quran mesti dibaca dengan dialek, katakanlah dialek Jawa Barat, sulit untuk orang yang Jawa Tengah, sulit untuk orang yang dialeknya Jawa Timur. Nah, maka kalau masuk 7 huruf adalah 7 dialek, maka Quran ini akan sulit dibaca. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar meringankan umatku, jangan hanya dengan satu huruf. Lalu farada ilaya saya, Allah memberikan keringanan. Kalau begitu silakan kamu baca Al-Quran itu dengan aqra'ahu ala harfain. Farada ilaya saya, kemudian mengulang lagi menurunkan Al-Quran yang kedua, aqra'ahu ala harfain, agar Quran itu dibaca dengan 2 huruf. Faradatu ilaihi an hawwin ala ummati, farada ilaiya salisa, dan aku terus memohon lagi kepada Allah agar Quran ini dimudahkan cara membacanya dan jangan hanya 2 huruf. Maka kemudian Allah menjawab jawaban yang ketiga, aqra'ahu, akan baca Al-Quran ini dengan 7 huruf. Jadi proses bagaimana Quran bisa dibaca dengan 7 huruf itu seperti perintah sholat. Sholat juga kan asalnya 50, kecenderungan ulama 50 waktu, karena setelah diturunkan berkali-kali, turunkan setengah, turunkan setengah, turunkan setengah, tinggal 5 waktu. Jadi kecenderungannya berarti asalnya 50 waktu. Kalau kita diperintahkan sholat sehari semalam 50 waktu, kira-kira kuat gak? Pasti berat ya. Karena di sepanjang malam pun itu pasti akan melewati beberapa waktu sholat. Baru kalenya korejat deh, kalenya korejat deh gitu. Akan terasa berat kalau sholat ini dilaksanakan 50 waktu. Dan itu sudah dicoba oleh Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, ternyata mereka tidak akan sanggup. Nah, demikian juga Al-Quran asalnya diperintahkan dibaca dalam 1 huruf, dan Nabi membacanya. Nabi sudah memprediksi umatnya akan berat, sebab manusia itu berbeda bahasa, berbeda logat, berbeda dialek. Maka terus memohon kepada Allah supaya diturunkan dalam beberapa huruf, dan akhirnya Quran diturunkan ala sab'ati ahruf. Kemudian Allah bersabda, falaka bikulli radatuha maskalatun tas'alban, maka bagimu setiap bacaan yang kamu baca, aku beri kesempatan untuk memohon. Artinya dengan bacaan manapun kamu membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan kabulkan permohonan, dan itu tidak keluar dari apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Faqultu, lalu aku berdoa kepada Allah, kata Nabi, Allahumma gfir li ummati, Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku, ya Allah, ampunilah umatku. Jadi sejak dulu Rasulullah SAW itu sudah memohon ampunan kepada Allah untuk kita semua. Wa akharatu salisa, dan aku mengakhirkan doa yang ketiga,
liyaumin yarghabu ilayya khalqu kulluhum hatta Ibrahim, untuk satu hari di mana semua orang berharap kepadaku, berharap syafaat, berharap pertolongan kepadaku, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi menangguhkan permohonan syafaat. Dan ini doa mustajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, ditangguhkan, nanti akan dimohonkan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua bersumber dari Umar bin Khattab, yang tadi dari Ubay bin Ka'ab. Hadis yang kedua bersumber dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan, membaca surat Al-Furqan, ala ghairi ma aqra'uha, yang berbeda dengan apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah aqra'aniha faqibtu an ajila alai summa amhatuhu hatta sarafa. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, aku mendengar surat Al-Furqan ala ghairi ma'aq taniha, berbeda dengan yang kau bacakan kepadaku atau yang kau ajarkan kepadaku. Faqala Rasulullah ursilhu, sebenarnya begitulah Al-Furqan ini diturunkan. Sumaqala iqra ya Hisham, baca oleh Hisham surat Al-Furqan itu. Faqara'a al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'u, maka ia membaca bacaan seperti yang aku dengar, dia membacanya seperti itu. Faqala Rasulullah hakadha unzilat, demikian juga Al-Quran ini diturunkan. Jadi Hisham itu bisa dua bacaan, bisa membaca Quran dengan dua cara baca. Pertama, cara baca yang diterima oleh dirinya dari Rasul. Yang kedua, cara baca yang diterima oleh dirinya dan juga diterima oleh Umar bin Khattab. Summa qalani iqra fa qara'tuha, lalu Rasul memerintahkan kepadaku baca, lalu aku membaca. Faqala hakadha unzila, demikian juga Al-Quran ini diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, bahwa Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, oleh karena itu baca silakan mana yang mudah itu. Nah, kalau kita merasa mudahnya baca ini, ya baca ini. Tidak harus memberat-beratkan membaca riwayat yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, silahkan. Seperti kita sering, ya kalau Bapak misalnya ikut live salat tarawih dari Masjid Amr bin As di Kairo, di Mesir, itu setiap malam itu berubah-ubah bacaannya. Qiraat ini, qiraat ini, qiraat ini. Karena imamnya bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga hafal 7 cara baca. Nah, coba nanti Ramadan live, atau sekarang juga ada dokumentasinya di YouTube itu, tarawih dari Al-Azhar Kairo. Itu pasti asing gitu ya kita itu bacaan Al-Quran. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan unzilal Quran ala sab'ati ahruf? Quran dibacakan dalam 7 huruf. Nah, saya baca penjelasannya di dalam kitab Mana'ul Qatan, yaitu Ulumul Quran, pengantar studi ilmu Al-Quran. Di sini ada ragam pendapat. Kata Syekh Mana'ul Qatan, para ulama ahli Quran berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 7 huruf. Bahkan terjadi sampai 36 pendapat.
Di antaranya yang pertama, yang dimaksud dengan Quran dibaca dalam 7 huruf itu adalah 7 dialek dari bahasa-bahasa dialek Arab sesuai dengan dalam satu makna. Karena dialek Arab itu macam-macam sukunya. Ada suku Quraisy, ada suku Zaid, ada suku Saqif, ada suku Hawazin, ada suku Kinanah, ada suku Tamim, ada suku Yaman. Nah, maka yang dimaksud 7 huruf itu dibaca dengan 7 suku ini. Kemudian ini berdasar hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah memanggil 3 orang dari Quraisy, yaitu Anna Utsman da'a Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin As Abdurrahman bin Haris bin Hisam panasahuha fil masahif. Lalu mereka menghapus tulisan Quran dalam beberapa mushaf. Dan kemudian Utsman berkata kepada sekelompok Quraisy yang 3 orang ini, "Idza talaftum antum wa Zaid bin Sabit bi syai'in minal Qur'an," apabila kalian berselisih, berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam cara membaca Quran, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah Quran itu dengan lisan orang Quraisy. Kenapa? Fa innama nazala bilisanihim, karena Quran itu diturunkan dengan lisan mereka. Atau dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari, fa innahu aktsaru ma nuzzilal Quran bilisanihi, karena sesungguhnya lebih banyak Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa orang Quraisy. Nah, Quran yang dibaca oleh kita ini, yang qiraat hafaz itu kebanyakan dari Quraisy, bukan dari Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Kemudian yang kedua, yang dimaksud 7 huruf itu adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada. Karena seperti kemari itu kan bisa dalam beberapa bahasa. Ta'al atau akbil, menghadaplah. Ta'al, kemari. Akbil, menghadap. Izhab, pergi. Ruh, pergi juga. Nah, maksud 7 huruf itu dengan 7 bahasa Al-Quran. Nah, Bapak Ibu bisa membeli Quran ala qiraati sama. Itu biasanya dalam satu ayat itu ada catatan kaki. Menurut di catatan pikir, menurut imam ini begini bacanya, menurut imam ini begini bacanya. Nah, kalau ingin mengembangkan pemahaman dalam membaca Quran itu ada buku sederhana. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud 7 huruf itu adalah 7 segi atau 7 sisi. Bahwa Quran itu diturunkan dalam 7 sisi, 7 poin. Pertama, amr. Quran itu diturunkan dalam bentuk perintah. Jadi ada ayat-ayat yang isinya perintah semua, perintah sholat, perintah zakat, perintah saum, perintah haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nahyu. Ayat Quran itu terklasifikasi dalam bentuk nahyu atau larangan-larangan. Yang ketiga, wa'dun, janji-janji. Janji-janji akan mendapat surga, akan mendapat kenikmatan, akan mendapat pahala yang besar. Kemudian yang keempat, wa'id, ancaman, gimana nyingsiran. Quran itu karakteristiknya kan basyiro wa naziro, memberi berita gembira dan memberi berita buruk. Ada Quran itu nyingsiran. Jadi satu saat orang itu harus disingsiran, ditakut-takuti supaya dia takut maksiat. Ketika beribadah harus dimotivasi. Kemudian yang kelima, jadal atau jidal, perdebatan. Quran itu berisi perdebatan. Yang keenam, al-qissah, kisah-kisah. Bahwa dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak memuat kisah-kisah masa lalu. Seperti yang sudah banyak surat yang kita pelajari, dalam beberapa surat itu ada penggalan
mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Idris, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, kisah kaum-kaum yang dibinasakan, yang tujuannya sebagai pelajaran untuk kita agar kita tidak mengulang perbuatan yang sama atau mengikuti amalan-amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini berisi kisah. Kemudian yang ketujuh, Quran itu berisi amsal, perumpamaan. Jadi pengertian 7 huruf adalah dari sisi amar, nahyun, wa'dun, wa'id, jidal, qissah, amsal. Ada juga yang memahami 7 huruf itu dari sisi amar, perintah, nahyu, larangan, halal, haram, makruh, mutasyabih, dan amsal. Kemudian yang keempat, maksud 7 huruf itu adalah segolongan ulama berpendapat yang dimaksud 7 huruf di sini 7 perbedaan. Bahwa di Quran itu ada perbedaan nama, ya, disebut al-asma. Kemudian perbedaan i'rab, ada perbedaan tasrif, perubahan posisi. Kemudian ada perbedaan takdim takhir. Quran itu ada yang harus dipahami dengan takdim takhir. Seperti perintah dalam menyelesaikan hak waris. Hak waris ini, pembagian waris ini diselesaikan, dilakukan mimba di wasiatin yusobiha au dain. Setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang, gitu kan susunannya. Jadi pembagian waris, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Di ujungnya ada catatan, mimba diwasiatin yuso atau yusi biha dain. Mimba diwasiatin yusi biha dain. Setelah ditunaikan wasiatnya dan setelah dibayarkan hutangnya. Wasiat dulu, hutang dulu. Kalau melihat susunan Quran, wasiat dulu. Jadi bayar dulu wasiat, baru kemudian hutang. Itu kalau menurut susunan tulisan. Ternyata di sini takdim takhir, Pak. Jadi bukan bayar wasiat dulu, bayar hutang dulu, baru kemudian wasiat. Nah, ini contohnya. Nah, maka 7 huruf ini dilihat dari sisi takdim wa takhir. Kemudian seperti ayat yang menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Isa. Kan bahasanya dalam Quran itu dimatikan dulu baru diangkat. Nah, sebenarnya ini takdim takhir, diangkat dulu baru diwafatkan. Bukan diwafatkan dulu baru diangkat, tapi diangkat dulu ke langit, baru kemudian nanti turun ke bumi untuk dakwah lagi dan diwafatkan. Ini contoh takdim takhir. Banyak dalam Quran ayat-ayat yang dipahami secara terbalik. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi pernah bersabda, "Uqdu bidain qabla al-wasiyah." Kata Nabi, bayar oleh hutang sebelum membayar wasiat. Kemudian dari segi ibdal, pergantian. Kemudian dari segi perbedaan sebab adanya perbedaan dengan sebab adanya penambahan dan pengurangan. Yang ketujuh dari lahjah atau dari dialek. Kemudian yang kelima, sebagian ulama berpendapat bahwa 7 huruf itu tidak bisa diartikan secara harfiah, tetapi angka 7 hanya sebagai simbol kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Maksudnya Quran diturunkan dalam 7 huruf. Kata ulama ini bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa paling sempurna. Seperti diurang ayat istilah aki-aki 7 mulut. Misalnya 7 turunan. Aki-aki 7 mulut. Kenapa disebut 7 mulut? 7 tahun gitu. Maksudnya saking tos kolotna, saking aki-aki yang tadi tos kolot bisa disebutnya aki-aki 7 mulut. Artinya sudah matang gitu. Tinggal alain.
Nah, Quran diturunkan dalam 7 huruf, maksudnya bukan 7 bacaan menurut sebagian ulama ini, tapi bahasa Quran ini bahasa paling matang. Bahasa Quran ini adalah bahasa paling sempurna. Kemudian yang keenam, saya baca dalam tafsir dalam kitab Ulumul Quran itu 7 huruf itu ada juga yang mengatakan adalah qiraah sab'ah. 7 qiraah, yaitu yang diriwayatkan dari Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Bahkan ada yang menambah 3 lagi yang termasuk juga rawi seperti Imam Abu Ja'far dari Madinah, Imam Yaqub, kemudian Imam Khalaf Al-Bazari. Ada 10 riwayat ulama-ulama ahli Quran yang kemudian dari setiap riwayat ini diriwayatkan lagi oleh 2 orang. Jadi ada 20 orang lagi yang meriwayatkan dari 10 ulama ahli Quran itu. Dan semua meriwayatkan dengan 7 cara membaca Al-Quran. Ini kalau dipelajari ini khusus, jurusan khusus. Nah, salah satu contoh misalnya Pak, di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau itu semua sepakat. Semua ahli-ahli qurra yang 7, yang 10, bahkan yang 20 sepakat dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat keempat ada perbedaan baca. Kalau kita biasanya membaca Maliki Yaumiddin. Nah, ternyata qiraat dari Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hamzah membacanya tanpa alif. Jadi bacanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, bacanya gitu. Kemudian ada qiraah Asim. Kemudian Imam Al-Kisai, Imam Yaqub, Imam Khalaf bin Isa membacanya dibaca panjang seperti kita Maliki Yaumiddin. Nah, itu 7 cara baca. Nah, ada juga riwayat-riwayat yang syadz. Riwayat yang bertentangan dengan hadis sahih, ada yang bacanya Maliku Yaumiddin, ada yang baca Malika Yaumiddin, ada yang baca Malika Yaumiddin, Malaka Yaumiddin, Milki Yaumiddin, Malki Yaumiddin, Maliku Yaumiddin, Malikun Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Milka Yaumiddin, Malaki Yaumiddin, Malka Yaumiddin. Dan itu semua ada yang tertulis di mushaf. Di mushaf Usmani makan kolom ada ayat titika, ayat tanda baca. Kalau slide-nya nyala bisa diperlihatkan. Yakin Bapak Ibu akan bisa baca. Nah, bolehkah membaca riwayat-riwayat itu? Nah, tentu saja tidak boleh karena itu syadz, bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Jadi intinya pertama, kesimpulannya bahwa adanya 7 bahasa atau 7 cara membaca Al-Quran ini adalah atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Quran diturunkan dalam satu huruf, Rasul terus memohon kepada Allah, meminta kemudahan untuk umatnya agar kita mudah untuk melafalkan bahasa Quran, sehingga Allah terus menambah hatta taha ila sab'ati ahruf, hingga berhenti pada 7 huruf atau 7 cara membaca. Kemudian yang kedua, Nabi meminta 7 dialek dalam bahasa Al-Quran ini tujuannya adalah untuk memudahkan umatnya, sebagaimana perintah Rasul, faqra'u ma tayassara minhu, silakan baca apa yang mudah dari Quran. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan salah satu dari 7 dialek tersebut itu semua dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita benar-benar menguasai. Dan yang terakhir, ini tentu saja merupakan salah satu mukjizat Al-Quran, supaya Al-Quran ini tidak mudah diduplikasi, tidak mudah dirusak.
baik bahasanya ataupun isi kandungannya. Dan insya Allah Bapak Ibu, di setiap generasi ada ahli-ahlinya. Kenapa kita nggak tahu? Ya nggak belajar. Tapi di setiap generasi banyak ahli-ahli Qur'an yang bukan hanya menguasai satu cara baca, tapi mereka menguasai 7 macam bacaan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.